Tapi dalam hukum kita, dalam hukum acara yang berlaku di pengadilan, putusan hakim itu harus dihormatin. Dan putusan hakim itu dianggap benar. Padahal kalau kita lihat di fakta persidangan, perbuatan menganiaya itu ada. Visum ada 2 penyebab kematian. Luka majemuk pada hati yang disebabkan oleh benturan benda tumpul, benda keras. Ya, saksi-saksi menyatakan dan CCTV dan pengakuan terdakwa di persidangan, memang betul dia memukul. Halo Smart Viewers, selamat datang di Good Talk di Binus TV sebagai digital content creator kampus pertama di Indonesia. Hari ini kita berada di studio Binus TV dan juga sudah bersama dengan Pak Ahmad Sofyan selaku dosen Hukum Pidana Business Law Binus University. Hari ini kita akan membahas kasus yang sedang viral yaitu vonis dibebaskannya Ronald Tanur. Halo Pak Sofyan, Halo, apa kabar? Baik, Maya dan para Smart Viewers Binus TV di acara Good Talk Binus TV. Iya, Pak. Pak Sofyan, hari ini kita akan membahas vonis dibebaskannya Ronald Tanur. Iya. Menurut Bapak, apa yang menjadi faktor utama Ronald Tanur ini diberikan vonis bebas? Iya, jadi ini memang heboh ya, karena majelis hakim ada 3 orang membebaskan Ronald Tanur ya. Iya. Dan sehingga netizen bereaksi, ini putusannya dinilai tidak adil. Kemudian ada dugaan juga hakimnya melanggar kode etik ya. Tapi dalam hukum kita, dalam hukum acara yang berlaku di pengadilan, putusan hakim itu harus dihormatin dan putusan hakim itu dianggap benar. Ya, harus dianggap benar. Cuman itu kan masih di pengadilan tingkat pertama, pengadilan negeri dibebaskan. Kenapa dibebaskan? Ya, hakim menganggap kematian dari korban Vina, siapa namanya korbannya? Dini, bukan Dini, Vina ya. Dini ya. Vina itu yang di Cirebon ya. Ini gara-gara terdistraksi dengan Vina nih. Si Dini tidak terbukti secara sah dan meyakinkan Dini itu mati disebabkan karena perbuatan yang dilakukan oleh Ronald Tanur. Kan jaksa itu mendakwa dengan 4 pasal ya. Pasal pertama 338 membunuh ya, KUHP. Pasal 338 KUHP itu membunuh. Iya. Yang kedua pasal 351 ayat 3 itu menganiaya menyebabkan mati. Kemudian ada pasal 359 kelalaian yang menyebabkan kematian. Kemudian dakwaan lainnya adalah penganiayaan ringan. 4 dakwaan ini menurut hakim tidak terbukti salah satu pun. Jadi memang ini agak aneh. Pertimbangannya jelas menurut saya perlu dikoreksi oleh Mahkamah Agung ya. Pertimbangannya terdakwa Ronald Tanur tidak punya niat jahat untuk membunuh. Tidak ada niat jahat untuk menganiaya menyebabkan kematian. Tidak ada niat karena kelalaian menyebabkan kematian. Padahal kalau kita lihat di fakta persidangan, perbuatan menganiaya itu ada. Iya. Ada kan, kelihatan. Kemudian mobil dia itu berdasarkan dakwaan jaksa melindas tubuh dari Dini. Nah, dan berdasarkan visum, kematiannya itu disebabkan 2 hal. Pertama karena ada luka majemuk pada hati yang disebabkan oleh benda keras. Kemudian yang kedua karena ditemukannya cairan alkohol pada darahnya. Jadi luka majemuk pada hati itu harusnya ditafsirkan disebabkan karena terlindas mobil gitu loh. Jadi hakimnya memang menganggap putusan kematian dari Dini ini murni karena alkohol. Padahal visum menyatakan enggak, ada 2 penyebab kematian. Jadi karena itu menurut saya pertimbangannya itu perlu dikoreksi ya. Bukan saya nyatakan salah, tapi kalau berdasarkan eksaminasi tidak tepat juga kalau Ronald Tanur itu dibebaskan dan salah satu dakwaan itu tidak terbukti semuanya ya. Jadi minimal ya, paling tidak kematian itu ada kontribusi dari Ronald Tanur, ada kontribusi. Iya. Apakah karena penganiayaan atau karena kelalaian yang menyebabkan kematian. Kelalaian yang menyebabkan kematian itu pasal 359 ada dalam dakwaan dan itu ancaman pidananya 5 tahun. Oke. Gitu. Baik.
Kembali lagi Pak, dalam proses persidangan, apakah ada alat bukti baru yang membuktikan bahwa penyebab kematian dini itu adalah adanya kandungan alkohol di dalam tubuhnya? Iya, pisum tadi saya sebutkan ya. Pisum ada 2 penyebab kematian. Luka majemuk pada hati yang disebabkan oleh benturan benda tumpul, benda keras, sehingga gagal napas dan mati. Dan juga ditemukan cairan alkohol pada darahnya. Kita ketahui bahwa Dini, almarhum Dini, bersama dengan Ronald Tanur itu kan berada di Black Hole KTV ya, sebuah karaoke besar di Surabaya. Mereka datang ke tempat itu, mereka minum alkohol. Kalau saya lihat alkohol yang mereka minum, saya tidak sebutkan mereknya, kandungannya itu sekitar 35 hingga 40%. Cukup besar. Tinggi, cukup ya. Tinggi. Saya searching di Google, 35-40%. Mereka minum, dan Ronald itu masih memegang sisa minuman itu. Dan mereka bertengkar, artinya memang mereka dalam keadaan mabuk, minum di tempat itu, dan memang pasti ada alkohol. Tetapi ketika mereka akan pulang, terjadi pertengkaran dan terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Ronald terhadap Dini, hingga ke bawah. Lalu mereka mengecek CCTV siapa sih yang mulai pemukulan itu. Kemudian Dini nunggu di parkir dan dia selonjoran. Lalu Ronald menyalakan mobil, mengajak masuk ke dalam mobil, tapi dia tidak menjawab. Lalu terjadilah menurut dakwaan terlindas. CCTV memang tidak begitu kelihatan ya, tetapi dalam dakwaan disebutkan terlindas. Nah, lalu apa yang terjadi setelah dilindas? Security menanya, ini Anda kenal nggak? Dia bilang nggak kenal. Itu satu kebohongan. Lalu dibiarkan. Kemudian setelah itu dibawalah Dini ke apartemennya Dini, diturunkan dari kursi roda, letakkannya di lobi, bukan dibawanya di tempat bawa ke rumah sakit untuk diperiksa segala macam. Di situ juga ada kelihatan. Artinya memang ada rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Ronald kepada Dini yang menyebabkan Dini itu meninggal. Jadi mulai daripada melindas, yang kedua membiarkan, tidak mengakui, meletakkan korban di apartemen, kemudian pihak security memaksa untuk membawa ke rumah sakit. Jadi langkah-langkah itu, langkah-langkah perbuatan yang dilakukan Ronald jelas memiliki kontribusi terhadap kematian Dini, sehingga tidak relevan kalau menyatakan kematian Dini itu karena alkohol. Kenapa? Karena ada rangkaian perbuatan yang menyebabkan kematian pada Dini. Baik. Gitu. Baik. Selanjutnya, bagaimana tanggapan Bapak terhadap proses hukum kasus ini, Pak? Apa yang menjadi pertimbangan hakim sehingga memvonis Ronald Tanur, mengingat yang tadi sudah disebutkan adanya barang bukti, vonis, ada CCTV? Ya, saksi-saksi menyatakan dan CCTV dan pengakuan terdakwa di persidangan memang betul dia memukul. Ya, jadi ada pertengkaran dan terjadi pemukulan. Mengakui bahwa mobilnya serasa melindas sesuatu. Ya, dia mengakui juga. Jadi memang ada perbuatan. Jadi kalau hakim dalam pertimbangannya bahwa kematian itu bukan karena luka majemuk yang menimpa hatinya disebabkan oleh benturan benda tumpul, tetapi dia lebih cenderung pada alkohol. Iya. Ya, itu penyebabnya. Jadi menurut saya kalau tidak ada rangkaian perbuatan, tidak mungkin juga ya dia bisa mati. Ya, tidak mungkin juga kalau tidak ada rangkaian perbuatan. Jadi rangkaian perbuatan itu menyebabkan Dini mati. Jadi bukan karena alkohol menyebabkan dia mati. Jadi rangkaian perbuatan itu disebabkan oleh siapa? Dan ada circumstances juga pembiaran yang dilakukan oleh Ronald ya, ketika di parkiran, ketika mengantarkan itu ke apartemen juga dia biarkan. Jadi harusnya ketika dia melihat tubuh Dini dalam keadaan tergeletak, kan harus timbul rasa tanggung jawabnya. Tanggung jawabnya apa? Membawa ke rumah sakit. Sehingga nyawa yang bersangkutan masih bisa diselamatkan. Ini kan enggak, malah dia tidak mengakui, tidak mengenal kepada sosok orang yang ada tergeletak di basement parkiran tersebut. Baik, gitu. Baik. Dari kasus ini banyak opini publik berpendapat bahwa adanya pelanggaran kode etik oleh hakim-hakim yang menangani. Apakah hal ini dapat diusut lebih lanjut, Pak? Dan bagaimana prosesnya? Ya, kalau kode etik itu menyangkut perilaku ya.
perilaku hakim, ya. Kalau kasus ini lebih dilihat dari substansi pertimbangan hukum terkait dengan tidak dipertimbangkannya alat bukti yang lain oleh hakim. Jadi hakim hanya mempertimbangkan satu alat bukti penyebab kematian ada kandungan alkohol. Padahal alat bukti lainnya ada, yang itu nggak dipertimbangkan, dieliminasi oleh hakim. Sehingga nanti Mahkamah Agung harus mengkoreksi pertimbangan ini sehingga bisa menjatuhkan vonis yang lebih adil, dinilai oleh masyarakat, bukan hanya aspek formalitas ya yang dilihat oleh hakim pada satu. Jadi dia hanya satu alat bukti lain tidak dipertimbangkan. Ini menurut saya tidak fair. Nah, tentang kode etik tadi itu akan dinilai oleh Komisi Yudisial, ya, KY. Jadi Komisi Yudisial akan melihat apakah ada perilaku hakim yang menyimpang ketika menangani perkara ini. Ya, perilaku hakim. Jadi misalnya perilaku hakim dia menerima sesuatu atau dia menganggap perkara ini sebetulnya adalah rekayasa, ya. Ini sebetulnya bukan peristiwa pidana. Nah, perilaku-perilaku itu akan dinilai, terutama yang berkaitan dengan di luar persidangan. Jadi kalau di dalam persidangan, maka itu murni substansi putusan yang dibuat. Dan ada dua lembaga yang menilai. Substansi putusan itu akan dinilai oleh Mahkamah Agung melalui mekanisme kasasi dan jaksa sudah melakukan kasasi. Perilaku hakim akan dinilai oleh Komisi Yudisial. Baik, jika memang terbukti adanya pelanggaran kode etik, berarti hal ini akan berpengaruh juga terhadap vonis yang sudah diberikan kepada Ronald Tanur? Akan diakumulasi oleh Mahkamah Agung. Tapi Mahkamah Agung biasanya kode etik, kalau pelanggaran kode etik lebih pada penjatuhan sanksi hakimnya. Tapi kalau pertimbangan hukum hakimnya dianggap salah, maka bisa jadi putusan itu dikoreksi dan Mahkamah Agung akan membuat putusan sendiri. Okay. Ya, tapi kalau ada penyimpangan maka ada pelanggaran. Kalau ditemukan ada pelanggaran kode etik berarti ada pemberian sanksi. Dan sanksi itu bisa macam-macam, mulai pada teguran, dimutasi, atau tidak, istilahnya itu hakim non palu, jadi hakim tapi tidak diberikan perkara, dan seterusnya. Sampai mungkin juga mutasi yang sifatnya demosi, penurunan pangkat. Jadi kalau pelanggaran kode etik akan dinilai tentang posisi status hakimnya. Tapi kalau Mahkamah Agung lebih menilai putusannya. Jadi putusan dinilai oleh Mahkamah Agung, perilaku hakim dinilai oleh Komisi Yudisial. Baik, nggak kerasa nih Pak. Iya. Sudah ngobrol-ngobrol sampai penghujung acara. Iya. Menurut Bapak ada nggak upaya yang bisa diupayakan oleh keluarga korban untuk mendapatkan keadilan ini? Iya, keluarga korban ini kan diwakili nama jaksa. Iya. Ya, jaksa sudah mengajukan kasasi ya ke Mahkamah Agung. Jaksa tidak setuju dengan putusan yang dibuat oleh hakim dan banyak publik juga yang tidak setuju ya. Jadi keluarga korban itu diwakili jaksa dan jaksa sudah mengajukan kasasi. Harapan kita memang Mahkamah Agung yang akan hakim kasasi yang memeriksa perkara ini di Mahkamah Agung betul-betul mempertimbangkan semua aspek termasuk juga rasa keadilan yang ada di dalam masyarakat. Jadi rasa keadilan dalam masyarakat itu dinilai dari putusan yang dibuat oleh hakim. Kalau ada reaksi besar dari masyarakat, ya kontra terhadap putusan itu, berarti ada yang salah dari putusan itu. Dan Mahkamah Agung harusnya mengkoreksi. Okay. Jadi putusan itu tidak hanya melihat aspek formil saja, tapi juga mempertimbangkan apa yang adil dan tidak adil yang dinilai oleh masyarakat. Itu namanya hakim itu harus bisa mengikuti perkembangan hukum yang hidup di dalam masyarakat, nilai-nilai keadilan yang ada dalam masyarakat. Menurut saya, hakim yang ada saat ini tidak mengikuti nilai-nilai keadilan yang hidup atau yang ada di dalam masyarakat. Dia membuat keputusan tanpa mempertimbangkan nilai keadilan itu. Sehingga ini harus dikoreksi oleh Mahkamah Agung. Oke, baik. Yeah. Baik, untuk Smart Viewers, kalau kalian punya pertanyaan, boleh banget untuk komen di kolom komentar. Dan terima kasih sudah menonton episode Good Talk kali ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe YouTube channel BNews TV. Bye-bye!